beli tomat, tidak lupa belilah pepaya. Sambutlah salam saya dengan hangat, semoga kita selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa tentunya. Nah, saya Diana Putri akan selalu menemani sahabat semuanya dalam program yang kita tunggu-tunggu, yaitu program Energi Iman. Saya yakin siapapun presidennya, keinginan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News. Nah, seperti biasanya nih, saya tidak sendirian, sudah ditemani bersama narasumber hebat tentunya. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau adalah Kiai Haji Dr. Marsudi Suhud sebagai Wakil Ketua Umum MUI dan pengasuh pesantren ekonomi Darul Ukhwah. Nah, jadi sebelum kita kembali ke kedalaman materi nantinya nih Pak Kiai, tunggu dulu setelah iklan yang satu ini. Saya yakin siapapun presidennya, keinginan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News.
berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Pak Kiai. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puasa ini adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah kepada umat Islam, yang tidak lain manfaatnya selain memang ini ubudiyah kepada Allah, tapi juga kepada manfaat sosial, manfaat pribadi, manfaat kesehatan, manfaat apapun. Selain ibadah, ada manfaat-manfaat yang lain. Nah, dalam konteks untuk menyampaikan bahwa puasa itu, ada orang yang mengatakan itu hanya merubah satu pola makan dari siang menjadi malam. Itu kondisi keadaan itu memang begitu. Tapi sesungguhnya ada makna yang sangat besar di sana. Ketika kita terbiasa makan di waktu siang dan diubah menjadi ada makan ketika mulai terbenamnya matahari sampai kita waktu untuk dilarang untuk makan, itu sesungguhnya di sana ada banyak hikmah, yang tidak lain hikmahnya itu kembali kepada kita pribadi-pribadi dan juga kita sebagai publik, sebagai bangsa, sebagai hubungan sosial. Ketika kita kembali kepada diri sendiri kita masing-masing, mungkin ketika hubungannya puasa dengan efisiensi itu connect, nyambung sekali. Coba bayangkan, ketika kita tidak puasa di waktu siang, orang itu mempunyai rohbah, keinginan-keinginan yang tidak terbatas. Ingin ini ada duit, beli makan. Ingin ini ada duit, beli makan. Ya. Tapi ketika kita berpuasa, keinginan itu mulai dibatasi. Nah, ketika dibatasi, maka tidak spend begitu saja. Dan perintah Allah yang sangat-sangat jelas itu, kulu wasrobu, makanlah dan minumlah, wala tusrifu, tapi jangan sampai melampaui batas, jangan sampai unefisien. Nah, ketika diperintahkan boleh makan, boleh minum, boleh pakaian yang bagus-bagus, boleh mempunyai performanya, rumahnya, pakaiannya, apapun bagus-bagus, tapi intinya wala tusrifu, jangan sampai melampaui batas. Melampaui batas itu artinya unefisien, tidak efisien. Nah, dalam konteks berpuasa ini langsung tidak hanya diajarkan dalam teks agama, tapi dilakukan. Nah, kenapa dalam konteks ini kok sangat erat puasa dan efisiensi? Karena sesungguhnya begini, al-mawarid mahdudah warohobat weru mahdudah. Resource, sumber daya, termasuk keuangan, itu terbatas. Tapi warohobat weru mahdudah, keinginan manusia itu tidak terbatas. Nah, ketika demikian maka puasa ini tepat. Ada sebuah sistem yang untuk membatasi rohobah, membatasi keinginan yang tidak pernah terbatas. Itu baru kalau dilakukan pada individu-individu, termasuk dalam publik, dalam hubungan sosial masyarakat. Yang tadi di awal itu kita butuh makan, butuh minum, rohobah keinginan apa saja, mawaridnya ada, langsung spend aja, spend. Tapi ketika puasa ada batasnya, itu satu. Ketika itu pribadi. Tapi begitu pula ketika kita berbangsa dan bernegara. Itu gimana tuh Pak Kiai? Apa hubungannya efisiensi berbangsa dan bernegara? Saya yakin siapapun presidennya itu mempunyai rohbah, ingin membangun ini,
membangun tol lagi ditambah, tol ditambah, harbor ditambah, sekolahan dibagusin, ini dibagusin. Nah, tapi ketika mawaridnya, resource-nya itu mengurang, kecil, adanya segitu, maka keinginan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi ajaran daripada puasa. Dibatasinya rohobat itu karena mawarid, karena keadaannya. Kalau kita punya 10 juta untuk hidup 1 bulan, kemudian itu biasanya kurang bahkan habis ketika sebelum puasa, karena ingin jajan ini jajan itu, ingin berangkat ke sana berangkat ke situ. Ketika puasa minimal akan bisa memudahkan untuk mengurangi. Begitu pula dalam konteks berbangsa, bernegara, mengatur sebuah pemerintahan. Nah, ketika sudah jelas keadaan ekonomi sekarang, baik di Indonesia atau di dunia lagi kurang baik, berarti mawaridnya adalah terbatas. Keinginannya untuk bangun-bangun macam-macam itu tidak pernah terbatas. Dihadapkan kondisi ini lalu menjadi rasional. Puasa mengajarkan rasional. Nah, ketika demikian, saudara-saudara, kita nggak usah gelisah, kita nggak usah bingung. Kita manage saja apa yang kita punyai dari sumber daya mawaridnya itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai israf wala tusrifu. Sesuatu yang tadinya anggarannya misalnya untuk pergi ke luar negeri dianggarkan, untuk ini, untuk hanya masalah diskusi bisa dilakukan di kantor saja, dilakukan di tempat luar. Nah, yang demikian kemudian karena sumber dayanya mengurang, maka lakukan itu biasa. Tapi bagaimana bisa dilakukan di kantor dan lebih efisien? Itu ajaran puasa. Nah, ketika ajaran puasa nyata menjadi diaplikasikan dalam sosial, kehidupan sosial, termasuk berbangsa dan bernegara, sesungguhnya kita tidak perlu berpikir terlalu dalam juga tidak, atau terlalu pesimis juga tidak. Yang ada tetap optimis. Bisa dilakukan dengan sumber daya 10, lakukan saja dengan sumber daya itu. Kita mempunyai sumber daya 100, ya lakukanlah dengan 100. Kalau bisa dikurangi, itu namanya efisien. Secara ekonomi, mengeluarkan sesuatu sekecil-kecilnya, mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Inilah rasionalitas puasa. Karena dalam puasa itu, coba kita kurangi kelihatannya makan dan minum saja, tapi sesungguhnya nggak itu saja. Psikologi, berbuat maksiat, berbuat kejahatan, itu harus bisa ditekan di dalam itu. Jangan sampai yang tadinya biasa ada maksiat sedikit-sedikit, hilangin di situ. Padahal maksiat itulah yang banyak menggunakan sumber daya. Biasanya begitu. Karena kalau ke surga itu gratis-gratis. Iya. Katanya. Tapi kalau yang jurusannya ke neraka, bayar malah. Benar sekali. Nah, untuk itu, ayo kita bareng-bareng menyikapi efisiensi dalam diri kita pribadi, atau sekeluarga, atau bahkan sebangsa dengan adanya efisiensi ya biasa-biasa saja. Karena itu termasuk bagian daripada ajaran agama kita. Boleh makan, boleh minum, tapi jangan berlebihan. Nah, itu termasuk juga nggak ini Pak Kiai? Keinginan daripada kita misalnya bersedekah itu termasuk daripada efisiensi di bulan Ramadan juga Kak? Jadi makanlah, minumlah, dan sedekahlah. Itu adalah semangat dalam kita berpuasa. Yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi adalah lebih baik. Maka ketika dalam
berbulan puasa ini, konsep yang paling utama adalah memberi. Nah, ini ada namanya konunul injidab. Ada hukum tarik menarik. Kalau kita sudah memberi itu banyak. Maka di dalam pesantren biasanya para kiai pada memberi. Yang punya ilmu memberi ilmu, yang punya beras memberi beras, yang punya makanan memberi makanan, yang punya takjil memberi takjil, yang punya apa saja memberi. Karena memberi sodako pada orang yang berpuasa lagi puasa, memberi itu ketika kita mau buka memberi bukaan, itu pahalanya sangat besar. Maka kita hidup ini yang diperintahkan adalah semangat memberi, bukan semangat meminta. Semangat memberi dengan semangat meminta itu berbeda. Kalau memberi ada efek psikologi kita, bagaimana kita berusaha ini agar mendapatkan manfaat dan faedah keuntungan yang besar, tapi niatnya saya akan memberi. Begitu pula ketika kita berusaha, coba kalau orang lagi bisnis apapun, saya bisnis sebesar-besarnya agar aku bisa membayar zakat sebesar-besarnya. Niatnya begitu, agar aku bisa membayar pajak sebesar-besarnya, agar saya bisa memberikan sedekah sebesar-besarnya. Saya yakin orang yang berbisnis niatnya begini, ini akan dibuka pintu keberkahan oleh Allah. Karena ada kitab namanya Mafatihul Rizki, kunci-kuncinya rezeki. Salah satu kunci rezeki yang kita bisa dapatkan itu karena semangat memberi. Sedekah, entah di bulan Ramadan yang kita sambil berpuasa ini, atau di lain bulan Ramadan, itu tetap akan menjadi jalbur rizki, akan menarik rezeki kepada sang pemberi. Karena di situ ada konunul injidab, ada hukum tarik menarik. Ketika kita sudah sering memberi ke sampean, contoh hati sampean ini, hati saudara-saudara yang ketika sering diberi oleh orang itu di otaknya itu begini, sesungguhnya saya pun ingin memberi. Itu. Coba bayangkan, saya orang dari kampung sampai di Jakarta. Di kampung orang pada datang ketika mau puasa, munjung datang ke rumah kiainya bawa makanan, bawa ini. Kenapa kok begitu? Dia mempunyai semangat ingin memberi karena kiainya sudah semangat memberi melebihi daripada dia. Memberi ilmu, memberi makan kepada santri-santrinya, memberi terus. Maka sesungguhnya setiap orang mempunyai dalam hati kecilnya adalah semangat memberi. Nah, ketika semangat memberi dikonektingkan dengan efisiensi, maka sesuatu yang mubazir dipotong, rohobah yang kurang manfaat, keinginan-keinginan yang kurang manfaat karena kita berpuasa dipotong. Tapi dipotong ini lalu disalurkan melalui pintu yang sangat bermanfaat, antara lain sedekah. Karena dalam kitab Mafatihul Rizki, sedekah adalah salah satu pintu rezeki. Orang makin banyak bersedekah dengan usaha yang besar dan kuat, tidak akan takut miskin, karena pada dasarnya sedekah akan menarik rezeki kepada dirinya atau company-nya atau lembaga usahanya. Buktikan itu. Baiklah, tahan dulu nih Pak Kiai. Akan ada intisari penyempurnaan daripada materi ini setelah yang satu ini.
presidennya. Keinginan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News. Ini dia nih segmen yang kita tunggu-tunggu, penyampaian intisari daripada Pak Kiai. Silakan Pak Kiai. Puasa dan efisiensi memang klop. Efisiensi artinya tidak memubazirkan hal-hal yang memang itu bermanfaat. Perintah Allah, kulu wasrobu wala tusrifu. Boleh makan, boleh minum, tapi jangan berlebihan. Maka jangan berlebihan itu adalah efisiensi. Begitu pula ketika kita berbangsa dan bernegara. Ketika kita melakukan efisiensi karena rohbatnya keinginan kita yang terlalu banyak, sementara mawarid, resource-nya yang terbatas, maka pikiran yang paling bijak lakukan sesuai dengan keadaannya. Ketika melakukan sesuai dengan keadaannya begitu, apa yang harus dipilih? Ada sebuah ajaran dalam fikhu aulawiyah. Fikih mana yang lebih utama yang diambil. Lakukan dan buatlah list programnya yang afdoliyah, yang mempunyai utama lebih dulu. Baru selanjutnya, step berikutnya, step berikutnya. Karena itulah sasaran dan ajaran agama juga melalui puasa ini kita harus bisa memilah dan memilih mana yang lebih utama itu didahulukan, bukan mana yang karena punya duit banyak. Punya duit banyak bagus, tapi tetap lakukan yang lebih utama. Kalau sudah yang utama-utama sudah selesai, jangan lupa sedekah. Karena sedekah adalah mafatihul rizki, kunci-kuncinya rezeki. Itulah akan menjadi jalbul rizki, menarik rezeki. Orang yang mau sedekah untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk company-nya, untuk institusinya, dan untuk bangsanya. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih banyak nih Pak Kiai, sangat luar biasa sekali dan mendalam. Tentunya semoga Pak Kiai diberikan kesehatan, diberkahi umur, dan juga akan ada waktu kita bersua kembali nih dalam materi-materi selanjutnya. Nah, semoga ilmu ini bermanfaat bagi saya dan juga kepada nih sahabat Energi Iman dimanapun berada. Jangan pernah lewatkan nih bersama saya Diana Putri tentunya dalam program Energi Iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.